Ada trotoar yang beralih fungsi sebagai tempat parkir dan tempat juga para berjualan masyarakat makanan. yang makan di tempat seperti itu. Lewatnya gimana kampung? Lupa ada lewat trotoar. Hak lu apaan? Bapak jalan apa mau naik motor? Ya nggak bisa, ini trotoar. Setiap hari trotoar di Jakarta dilewati oleh jutaan langkah. Hiruk pikuk perkotaan yang tiada henti menjalani bermacam aktivitas di dalamnya. Jakarta memiliki lebih dari 7.000 km ruas jalan. Dari panjang itu, pada tahun 2023 hanya sekitar 610 km yang sudah dilengkapi trotoar. Artinya, ruang untuk berjalan kaki di kota ini jumlahnya sangat terbatas. Namun, di tengah kepadatan itu fungsi trotoar seringkali bergeser. Lewat langkah seorang pejalan kaki, kita akan menyusuri dan merasakan trotoar apa adanya. Hanya berjalan tanpa rekayasa. Di beberapa titik sejumlah trotoar di kota-kota besar Jakarta memang telah berubah menjadi lebih nyaman bagi pejalan kaki. Namun kenyamanan itu belum sepenuhnya merata. Di wilayah pinggiran kota, kondisi trotoar masih jauh dari kata ideal. Bahkan, di kawasan yang sudah tertata, trotoar tetap disalahgunakan oleh beberapa pihak. Trotoar yang terlihat ideal belum tentu terasa aman saat benar-benar dilewati. Trotoarnya gak aman. Mungkin di sini kali ya. Soalnya bisa dilihat sendiri, ini kan termasuk trotoar juga, bener nggak? Di sini banyak terlihat pedagang kaki lima yang gelar meja, gelar gerobaknya mereka, dagangannya mereka di tengah jalan. Oh sorry, di tengah trotoar gitu kan. Sehingga saya sebagai pejalan kaki itu harus turun dari trotoar untuk melewati mereka. Yang ditakutkannya kan ada truk lewat segala macam, itu sangat bahaya sih. Biasanya daerah-daerah yang banyak gedung tinggi, gedung-gedung perkantoran itu pasti trotoarnya sangat bagus. Justru di sana itu malah ada gitu, karena trotoarnya sangat besar, ada penyalahgunaan. Cuman karena nggak terlalu menghalangi full trotoarnya, jadi ya masih bisa dilewatin, ya udahlah gitu. Lebih gitu sih. Kalau ngomong kota yang udah udah memenuhi standar trotoar, sebenarnya kalau kita ngomong satu keseluruhan kota mungkin bisa dibilang bahkan nggak ada, tapi beberapa kawasan itu pasti ada yang kotanya itu punya trotoar yang cukup baik dan layak lah bisa dibilang. Kalau misal di Jakarta yang sering jadi benchmarking itu kan kawasan Sudirman Tamrin, Jalan Cikini, Tebet ini bisa dibilang oke, cuma banyak motor-motor yang suka parkir di sana. Kemudian kalau kita bicara Surabaya, itu ada di Jalan Tunjungan, kemudian di kota-kota lain seperti mungkin Semarang itu juga punya trotoar yang baik di pusat kotanya, tapi itu belum mencakup keseluruhan kawasan kota. Biasa kawasan pinggiran atau keluar dikit lah dari kawasan pusat kota itu trotoarnya juga sudah berantakan gitu. Secara umum, untuk ukuran ya, terutama untuk standar trotoar yang ada di Jakarta, terutama di jalan-jalan utama, sudah memenuhi syarat ya, dengan lebar tidak lebih dari, ada yang 3-4 meter, bahkan di Sudirman Tamrin ada yang 6-8 meter. Artinya untuk standarisasi ketersediaan trotoar sudah sangat ideal. Nah, PR yang kedua, dengan semakin banyaknya trotoar-trotoar yang dibangun dan memenuhi syarat standar tadi ya, ramah pejalan kaki, terus kemudian ramah disabilitas terutama, dan juga ramah lansia dan anak-anak, persoalan berikutnya adalah menjaga ketertiban di trotoar. Nah ini kalau yang saya lihat, untuk wilayah sekitar Sudirman Tamrin, jalan-jalan protokol, daerah-daerah utama ya, seperti daerah Monas, Menteng misalnya, atau Kebayoran Baru,
terlihat sudah sesuai dengan pemanfaatnya. Artinya digunakan untuk pejalan kaki. Nah, di luar kawasan itu memang harus diakui masih banyak trotoar yang berubah fungsi pemanfaatannya ya. Saya mencatat paling tidak ada yang dapat digunakan untuk parkir motor ya, terutama ojol. Terus kemudian ada juga yang berubah menjadi warung atau PKL ya, yang berdagang di sepanjang trotoar. Atau yang ketiga ada juga yang lebih ekstrim, di mana trotoar tadi di luar kawasan berubah menjadi bengkel misalnya. Bagi pejalan kaki, gangguan di trotoar seringkali memaksa mereka untuk mengalah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat 1 menyebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar dan tempat penyeberangan. Hak itu tertulis di atas kertas, tetapi di lapangan, ceritanya seringkali berbeda. Mungkin di sekitaran daerah kampus saya itu daerahnya di sekitar stasiun Cikini. Di stasiun Cikini itu sebenarnya trotoarnya sudah cukup bagus. Ada, bukan cuma trotoar juga, ada kursinya, tempat nunggu bus stop, ada pohon-pohon yang cukup adem gitu ya untuk berjalan kaki di sana. Cuman sayangnya banyak pengendara motor yang selalu lewat di trotoar itu. Kendaraan yang nggak seharusnya ada di trotoar sih itu betul-betul ganggu banget sih kalau kayak gitu. Nggak seharusnya gitu. Kan porsinya buat pejalan kaki tapi dipakai buat jualan. Buat maaf ya itu ngetem ojek-ojek. Sebagai pejalan kaki kita harus merasa aman dan nyaman. Itu seringkali juga melihat trotoar yang digunakan sama pengendara motor atau bahkan pengendara sepeda untuk kayak ya udah langsung cut aja pakai trotoar supaya lebih cepat seperti itu. Jujur kalau di daerah dekat kampus itu aku itu kan lumayan banget banyak pemotor ya, terutama di jalan pemuda belakangnya itu. Nah, akhir-akhir ini juga kan sering banyak galian yang kayak di trotoar. Itu jujur ganggu banget karena jadi pemotor tuh lewat trotoar yang karena ada galian gitu. Jadi kami sebagai pejalan kaki itu jadi merasa terganggu dan nggak aman untuk jalan di trotoar seperti itu. Jadi ketika mereka melakukan pembaruan jaringan atau pemeliharaan jaringan, otomatis akan ada space trotoar yang digunakan atau ditutup sementara ya. Tapi memang dari Dinas Bina Marga itu selalu memberikan arahan, rekomendasi apabila mereka melakukan pekerjaan pemasangan jaringan ataupun pembaruan jaringan itu supaya tetap menyediakan space untuk pejalan kaki gitu. Berjualan, parkir, atau melintasi trotoar dengan kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi trotoar. Namun di balik itu, ada upaya untuk bertahan hidup. Meski begitu, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28 Ayat 2 tetap menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Disinilah trotoar berada di antara aturan dan kebutuhan hidup. Di sini itu dari jam 6 sampai jam 10 harus dikosongkan. Nanti masuk lagi jam 4. Ya, jadi 2 shift istilahnya kan begitu. Dibilangnya terpakai ya terpaksa, dibilang enggak ya harus bagaimana. Ternyata di sini itu ya udah nyaman kita, udah ya lumayan lah untuk cari makan. Ya nyaman gak nyaman, nyaman gak nyamannya kan kita tuh di jalanan gitu kan. Kedua kalau hujan juga aku kadang-kadang nggak ada orang. Pernah aku kos di kios-kios kayak model kayak gini, mahal sampai 32 juta gitu, sampai dapat 5 tahun. Akhirnya ya karena mungkin turun naik ya kan gitu. Akhirnya saya lana gitu kan. Karena mau apa lagi kan susah gitu kan. Saya pikir kalau terkait dengan pedagang kaki lima tentunya akar permasalahannya adalah permasalahan ekonomi ya. Bagaimana mereka melihat potensi pembelinya itu mungkin banyak di area tersebut sehingga mau nggak mau mereka lebih condong untuk berdagang di area tersebut. Nah ini mungkin yang harus dilihat secara lebih menyeluruh ya oleh semua unsur instansi gitu supaya permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman PKL ini bisa terselesaikan. Sebenarnya untuk kegiatan artinya kita
terkait dengan penyalahgunaan trotoar ini tentunya sudah ada, kita kerja bareng juga ya dengan teman-teman dari Satpol PP ya, yang dalam bentuk mungkin secara berkala melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan trotoar ini. Sebenarnya sih kalau dibilang nyaman nggak nyamannya sih, saya nggak nyaman ya. Tapi berhubung agak ada tempat fasilitas yang disediain ya, nyaman-nyamanin aja dah gitu. Walaupun mengganggu pejalan kaki gitu ya. Saya pun juga pernah ngegunain trotoar ini buat motor ya, lawan arah dikit ya, misalkan maaf aja nih kalau kita nakal karena darurat misalkan udah kelewat dikit gitu. Ya cuma 10 meter lawan arah aja. Nah kalau emangnya ada yang lewat pejalan kaki, saya berusaha sabar, kagak mau nelakson. Karena itu saya ngerasa emang saya yang salah gitu. Saya pikir terkait dengan katakanlah pemotor yang melawan arah, menggunakan trotoar untuk melawan arah ataupun menggunakan trotoar ketika macet, ya ini memang salah satu yang perlu ditegakkan kalau ini. Jadi motor itu sendiri kan sudah ada lajurnya, sudah ada jalannya. Trotoar itu adalah untuk pejalan kaki. Masalah trotoar ternyata tidak sesederhana yang terlihat. Untuk memahami masalah tersebut, pemerintah dan komunitas yang peduli dengan isu perkotaan akan membahas penyebab masalah trotoar yang terus berulang dari perspektif yang berbeda. Untuk penggunaan trotoar sendiri itu memang terutama difokuskan untuk pergerakan pejalan kaki tentunya ya, di mana first mile dan last mile-nya adalah pejalan kaki. Nah terkait tadi penyalahgunaan ya memang tidak dipungkiri, memang ada unsur ekonomi atau unsur lain yang mendorong orang untuk memanfaatkan trotoar itu di luar dari fungsinya. Masalah yang terus berulang sebenarnya masalah parkir sih kalau aku pandang ini, karena kalau misalnya kita ngomongin perkerasan rusak itu kan masalah yang bisa diselesaikan oleh pemerintah lah. Pemerintah bisa langsung ngebenerin itu di tempat dan itu mungkin bisa diselesaikan secara jangka pendek. Motor parkir di trotoar itu banyak banget aku temuin. Di sini salah satunya. Kemudian di daerah Cikini ini sering banget dibahas. Kalau pernah ke Taman Ismail Marzuki itu sebelum tim kan banyak trotoarnya tuh enak, padahal di sana tuh bangunannya kan karena banyak bangunan tua, fasadnya menempel dengan trotoar, terus ada atapnya, orang bisa jalan di sana dengan nyaman, bisa kiri kanannya langsung kafe. Tapi motor tuh parkir di sana juga sih, itu yang masalah yang berulang, masalah parkir motor di atas trotoar. Dan selain itu juga kadang tukang parkirnya itu orang dari Pemprov juga, taruhlah orang dari Dishub atau kasarnya dilegalkan. Sementara kalau kita ngomong masalah PKL dan UMKM yang berjualan di sekitar trotoar, ini sebenarnya ada dua pandangan kalau soal itu. Karena kalau satu sisi PKL itu jadi satu pihak yang membuat suasana trotoar itu jadi lebih hidup. Kalau soal PKL itu solusinya bukan solusi tata kota, bukan solusi pejalan kaki lagi, itu udah mencakup solusi tata kota. Dia mungkin akan harus disentralkan dalam sebuah satu. Misal kalau di Singapura atau Malaysia kita tahu hawker center atau kedai mamak dikumpulkan di sana untuk PKL itu. Jadi kita bisa memperoleh satu trotoar yang steril. Ada 3 yang saya catat ya. Ini juga dengan latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya untuk pemanfaatan parkir ojol ya. Ini kita banyak temukan di sekitar terminal, stasiun, seperti yang terlihat di trotoar tadi hari Rasuna Said ya, di Kuningan, di mana mereka menaik turunkan penumpang ada di sekitar stasiun LRT. Ini diakibatkan karena tidak tersedia tempat pemberhentian resmi untuk ojol, sehingga mereka akhirnya menaik turunkan penumpang di pinggir jalan dan menunggu penumpangnya di trotoar. Jadi ada latar belakang yang berbeda. Yang kedua yang berbeda terutama untuk PKL ya, dengan warung. Mereka dalam tanda petik tentunya mendapat restu atau izin dari penguasa setempat, misal mulai dari ormas maupun pihak lain yang memberikan izin keamanan pemanfaatan trotoar. Nah ini yang sering kita lihat, kenapa masih banyak para pedagang misalnya warung ataupun PKL berjualan di trotoar. Jadi ini menurut saya perlu ada ketegasan dalam hal penertiban dan juga intervensi pengawasan. Karena kalau cuma penertiban berkala tapi tidak diikuti dengan pengawasan yang berkala juga, bisa dipastikan trotoar akan dimanfaatkan selain untuk pejalan kaki setiap saat dimanapun ya. Ini yang harusnya menjadi catatan.
Membenahi trotoar tidak cukup hanya dengan membangun fisiknya. Trotoar perlu dipandang sebagai bagian dari kebiasaan hidup kota yang mendorong orang ingin berjalan kaki. Disinilah peran pemerintah dan masyarakat menjadi aspek penting dalam menjaga fungsi trotoar. Pengen gitu kalau misalkan saya jalan itu nggak kehalangan sama pedagang kaki lima yang gelar meja sampai full trotoar, jadi saya harus muter, atau nggak pas lagi jalan tiba-tiba ada motor lewat, saya harus ngasih jalan buat mereka gitu. Harapan pasti ada. Solusi dari saya mungkin ya, karena mostly saya ngeliatnya itu pedagang kaki lima, yang mungkin tolonglah dikasih space buat mereka berjualan. Cuman karena balik lagi ini mungkin bakal out of topic ya. Banyak orang yang nggak mau ngambil space berjualan itu, misalkan kalau sudah disediakan ya. Mungkin karena harga sewa dan lain-lain, akhirnya mereka memilih buat di trotoar karena gratis. Kayak gitu. Kalau untuk pemotor sebaiknya lebih sadar diri aja mungkin ya. Itu kan peraturan tidak tertulis. Sebenarnya kalau untuk pemerintah berharap banget trotoar di Jakarta ini, terutama di Jakarta Timur, lebih diperbaiki lagi karena Jakarta Timur itu kan menurut saya kurang terpandang dibanding Jakarta Selatan sini ya Kak. Jadi untuk pemerintah mohon banget untuk trotoarnya diperbaiki lagi, dan untuk pemotor lebih sadar diri aja, dan kita sebagai pejalan kaki itu lebih aware sama sekitar. Mungkin lebih kayak sering di broadcast ya istilahnya ya, entah itu di sosial media atau mungkin di platform manapun. Baik itu mungkin komunitas atau dari pemerintah itu sendiri, maksudnya sama-sama saling mengingatkan dan kayak ide-ide kreatif yang bisa reminder kita nih sebagai masyarakat untuk bisa lebih aware terhadap hal itu. Harus ada sign sih ya, sign tanda bahwa ini memang untuk pejalan kaki, dan ada keterangan hukuman yang harus diterima buat pelanggarnya gitu. Jadi kita bisa, Pak, bisa baca nggak gitu? Kalau bisa gitu loh, disediain tempat lokasi untuk jualan, tapi yang ramai, jangan yang sepi. Kalau yang sepi kan yang rugi pedagang, akhirnya bisa kembali lagi kan. Namanya kita cari makan kan harus dapet. Kalau jualan tempat sepi, biar diadain relokasi untuk apa? Kita kan pakai modal. Kalau tempatnya sepi, otomatis pedagang nggak nyaman, balik lagi ke tempat yang ramai, kan begitu. Ya kalau dari pemerintah ya kalau sebenarnya ada bantuan apa boleh gitu kan, kita buka peduli terhadap orang yang ya susah untuk cari modal gitu kan. Itu yang saya harapin sih, dia ada aturan yang dia pikirin juga buat kita itu, supaya kita nggak sembarangan istirahat, nunggu orderan, nggak sembarangan gitu. Kalau aturan doang tapi dia kagak mikirin, kita juga mau gimana? Harapannya tentu kembali lagi ke poinku yang tadi, kalau pemerintah perlu memandang masalah trotoar ini secara komprehensif. Ya, jangan dia dipandang sebagai satu jalur pejalan kaki. Orang jalan kaki, kamu bangun trotoar dan orang akan mau jalan kaki di sana, mungkin itu nggak sesimpel itu. Mungkin kamu dengan bangun bollard yang banyak, yang tinggi-tinggi, motor nggak akan naik, itu nggak berhenti sampai di situ. Kita perlu bicara masalah yang lebih luas lagi dari segi tata kota, dari segi transportasi umum di sana. Misal gimana orang mau jalan kaki di sana kalau misal sekitarnya itu guna lahannya nggak ada apa-apa, misal kayak cuma lahan kosong, kamu bangun trotoar, iya penting, cuma bagaimana menarik orang bisa mau jalan di sana, kan kamu harus membangun aktivitas di sana agar orang tertarik untuk jalan kaki. Dan tapi untuk mencapai sana juga harus ada transportasi umum juga, bagaimana agar orang mau jalan kaki. Yang pertama, secara aturan hukum itu semua sudah ada, bahkan dari undang-undang ya sampai dengan ke Perda Ketertiban Umum Wilayah DKI juga sudah menyebutkan ya dengan tegas bahwa trotoar tidak boleh untuk fungsi lain selain jalan kaki. PR-nya yang tadi saya katakan 3 pihak tadi. Satu, pemerintah tetap harus melakukan penertiban secara berkala ya. Yang kedua, para pedagangnya juga harus diedukasi ya, para pelanggarnya tadi sudah tahu tidak boleh berdagang di trotoar. Kalau mereka coba-coba untuk tetap berdagang di situ, kan pengawasan ada di pihak pemerintah sejak awal ya. Artinya kalau sejak awal mereka ditertibkan, tidak menunggu sampai besar, maka pelanggaran-pelanggaran tadi bisa dilakukan secara serentak. Itu satu. Kedua, kayak ojol misalnya. Ojol kan berarti pihak Dishub juga perlu melakukan penertiban ya. Artinya selain menyediakan tempat pemberhentian yang layak, setiap kali ada ojol yang ngetem, apalagi parkir di bawah trotoarnya tadi misalnya, dia langsung ditertibkan begitu ya. Terus yang ketiga, masyarakat menjadi garda terdepan.
Tentu teman-teman dari influencer ya, YouTuber dan TikTokers misalnya memberikan campaign bagus sekali, apalagi Gen Z dan milenial untuk kan melihat dari dua medsos itu ya. Artinya kampanye-kampanye seperti ini harus terus digalakkan ya. Karena yang tadi saya katakan di Jepang, Singapura membangun budaya itu sejak dini. Ya, kita kan dari sejak dini malah nggak pernah diajarkan untuk jalan kaki di trotoar. Apalagi sekarang sebagian besar tidak hanya di Jakarta ya, sebagian besar kota-kota di Indonesia itu menjadi kota motoris. Apa itu? Dari kecil, dari TK, SD, dia ke sekolah aja diantar naik motor. Ya biarpun jaraknya tidak lebih dari 5-10 menit misalnya. Dengan memanjakan anak-anak seperti itu justru akan sulit ya di masa depan mengharapkan kesadaran generasi mendatang tentang pentingnya trotoar. Tapi intinya semua pihak di pemerintah harus satu suara bahwa tidak boleh ada pemanfaatan trotoar selain untuk berjalan kaki. Karena yang di lapangan pasti harus satu suara. Setelah melihat semua ini, terdapat satu hal yang pasti. Trotoar bukan sekadar tempat berjalan, tetapi cerminan bagaimana kota ini bekerja dan hidup di dalamnya. Disitulah masyarakat dan pemerintah saling beririsan untuk mencari ruang. Lantas, kota seperti apa yang ingin kita bangun bersama?